Oke, Risa, jadi apa nih yang bisa kita diskusikan? Kamu ada pertanyaan apa? Kalau saya sih dari ini sih Pak, biasanya tuh saya sering ngerasa gak oke di psikotes. Padahal saya Psikotes. udah belajar dari psikotesnya. Terkadang ada beberapa perusahaan juga yang bilang itu cuma buat formalitas. Oke. Jadi Iya, lebih jadi kayak ke di psikotesnya itu berarti sering kali kamu setelah psikotes nggak lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya? jadi kadang saya gini tahapannya interview baru psikotes Pak. Oh gitu. Ada beberapa gitu interview dulu baru psikotes. Ya, oke. Nah, biasanya udah dikasih tahu belum setelah interview psikotes, terus lanjutnya ke tahap selanjutnya apa? Biasanya sih interview sama user sih Pak harusnya. Oke. Menurutmu di situ yang kemungkinan gagalnya itu gara-gara psikotesnya gitu ya? Curiganya? Gak juga sih Pak, banyak faktor juga kalau saya belajar di pelajaran saya. Ya, aku tahu Dari kan itu bidang kamu sih gitu. Cuman ini berdasarkan lucu ya, sosokan ngajarin orang yang bidang gitu. Nggak apa-apa. Terus kalau yang di interview menurutmu lancar-lancar aja, nggak ada masalah? ada beberapa hal yang belum saya tahu sih waktu itu pertanyaannya. Waktu itu saya coba apply ke bagian HR and Finance. Ada nggak pertanyaan yang kamu masih bingung atau masih kamu tahu jawabnya, tapi kayak kamu nggak yakin gitu? Atau mungkin ada pertanyaan yang di beberapa perusahaan itu berulang. Terus kayak Ada sih. apa? Ada contohnya nggak yang kamu nggak yakin atau berulang dan nggak yakin? Waktu ditanya apa? Waktu itu tentang studi kasus sih. Waktu itu ada Hmm, pertanyaan tentang studi kasus. Nah, kayaknya jawaban saya kurang tepat di analisanya. oke. Bisa dicontohkan nggak? Misalkan dari studi kasusnya apa? Apa ini terlalu privacy gitu? Waktu itu agak lumayan panjang sih pertanyaannya sih, Pak. Hmm, Jadi perusahaan itu tanya, dari HR-nya, perusahaan tanya kalau misalkan ada di tim kita yang kurang bagus kinerjanya atau apa, saya juga kurang inget banget sih pertanyaannya, tapi saya rasa mungkin jawaban hmm. saya di sini kurang. Oke, pertanyaan studi kasus. Oke, itu nanti kalau terlalu panjang di sesi detail aja ya kita diskusikan. Nah, kita bahas aja sharing info aja barangkali ada pandangan lain, ada alternatif pemikiran lain gitu ya. Bahwa di proses rekrutmen sendiri sebenarnya kan biasanya kan psikotes dulu baru interview gitu ya. Namun beberapa perusahaan itu memang prosesnya itu dibalik gitu. Kenapa kok Balik. dibalik? Ya, sebenarnya kan gini, suatu tahapan itu ya, dia itu kan apa ya ibaratnya ya akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sementara berdasarkan CV-mu. Kalau yang aku pertimbangin cuma CV-mu, kamu cocok nih untuk posisi ini. Oke, lanjut gitu. Habis itu psikotes. Dari psikotes, berdasarkan psikotes dan CV-mu, kamu cocok sih untuk perusahaan ini, lanjut gitu. Jadi kesimpulan-kesimpulan kecil yang beruntun gitu kan ya, gitu. Nah, pada saat sebelum ke level user, kebetulan kamu nih HR nih, aku user. Nah, ini diskusi yang menarik ya, kayak gitu. Jadi sebelum sampai ke tahap user gitu, wajar kan kalau recruiter itu butuh data yang cukup dan meyakinkan agar orang ini aku sodorin ke user tuh aku pede gitu, ya kan? Karena ini masalahnya KPI-nya macam-macam. Tidak hanya pemenuhan manpower aja, kualitasnya juga akan diukur bagi seorang recruiter kayak gitu kan. Nah, aku pun juga gitu. Misalkan aku dari sudut pandang user ibaratnya, lah ngapain anak kayak gini kok disodorin sih gitu. Boleh dong komplain gitu ya ke recruiter. Sehingga ada metode tertentu yang mungkin dianggap yang terbaik sampai dengan saat itu yang bisa dilakukan oleh recruiter. Sebenarnya kan ibaratnya tuh kenapa interview dan psikotes itu meyakinin, oh dari hasil psikotesnya semacam ini. Mulai dari potensi akademis, non akademis, kondisi psikologis dan lain-lain yang dihubungkan dengan bagaimana jawaban dia, apakah yang tertulis itu sebagus dengan yang tertuang di dalam pikirannya pada saat kita berikan ujian. Apakah itu juga sejalan dengan bagaimana dia menyampaikan itu lewat interview HR. Begitu itu udah yakin semua, oke aku yakin sama ini, oke lah ini user cocok. Tahap selanjutnya di tahap user. Nah, balik lagi kita ngobrolin soal kok rekrutmen di interview dulu dan psikotes. Biasanya kalau proses ini dibalik, dua hal ini tuh digunakan untuk saling melengkapi atau menguatkan gitu. Suatu interview itu, HR atau user, pada dasarnya kan ingin mengetahui tiga hal basic gitu. Ingin melakukan tiga hal basic.
Yang pertama mengetahui, yang kedua melengkapi, yang ketiga mengkoreksi. Tujuan dari interview HR atau user tuh intinya itu. Ini secara generalnya. Satu, mengetahui apa? Mengetahui setiap informasi yang kita butuhkan terkait kandidat yang barangkali dari tahap-tahap sebelumnya belum terukur, belum diketahui. Dari CV belum tertulis, dari psikotes belum terukur, waktu interview terucap gitu. Nah, sekarang dibalik lagi, kalau misalkan tadi cuma CV, screening CV terus interview, berarti dari CV belum terukur gitu, belum tertulis mungkin. Akhirnya kita bisa mengetahui hal baru dengan cara mengadakan interview. Satu, mengetahui itu ya, mengetahui info yang kita belum tahu. Yang nomor dua adalah melengkapi. Melengkapi apa? Ya melengkapi informasi yang kita udah dapat soal dia. Oh, Risa tuh gini, aku udah tahu sih, tapi setelah interview ternyata dia juga bisa gini ya, gitu. Nah, gitu. Jadi melengkapi informasi yang mungkin kita baru dasar doang yang kita tahu, belum dalam. Yang baru sempit aja, belum luas gitu. Itu adalah yang nomor dua. Dan yang ketiga adalah mengkoreksi. Koreksi apa? Tadi aku bilang bahwa di masing-masing tahap itu akan ada kesimpulan-kesimpulan kecil. Ini cocok untuk posisi ini, lanjut, di mana rentetan kesimpulan kecil ini akan menjadi kesimpulan akhir bahwa ini memang yang terbaik di antara yang baik-baik di antara semua aplikan yang kita proses gitu kan. Nah, itu juga bisa kita gunakan proses apa? Interview tadi. Nah, biasanya kalau interview dan psikotes itu dibalik, dua hal ini tuh akan digunakan untuk benar-benar dianalisis tuh. Ini benar-benar cocok nggak sih gitu. Nah, makanya kita balik lagi, di sini tidak ada yang disebut benar salah gitu. Mungkin dari bahasamu itu tadi bisa disebut sebagai formalitas, ya maybe yes maybe no. Buat aku sih itu bukan formalitas ya, lebih benar-benar mengukur. Nah, sekarang balik lagi ya. Psikotes itu kan sesuatu hal yang bisa dipelajari, walaupun materinya memang secara kode etik nggak boleh didistribusikan ke setiap orang. Tapi karena kamu ada di bidang itu, berarti kan udah tahu nih, gitu. Nah, sekarang coba kita ibaratnya diuji terbalik gitu sebenarnya. Personality kayak aku, apakah cocok untuk yang ini dan lain-lain. Nah, aku malah tadi gini ya, lebih curiganya tuh malah di interviewnya daripada di psikotesnya. Walaupun nanti di sesi detail kita ngobrol ya gitu. Karena sebagai kode etik aja lah, aku bukan orang HR dan aku nggak bakal bahas banyak soal psikotes gitu. Itu kan ada nih teman-teman yang ibaratnya psikolog atau ilmuwan psikologi yang lebih mampu lah yang harusnya ngobrolin itu. Tapi dari jawaban sederhanamu tadi, aku lebih curiga di interviewnya. Nah, kalau misalkan interview itu hubungannya dengan studi kasus, kemungkinan yang bisa diimprove tuh dari dua hal. Pertama, dari kemampuan analisisnya, gitu. Sistematis nggak nih kalau ada kasus semacam ini? Atau yang kedua, cara penyampaiannya, gitu. Kamu mungkin udah paham nih misalkan. Kamu udah paham kalau ada case semacam ini harus diapakan. Tapi apakah penyampaiannya itu sudah sesuai? Sehingga apa yang kamu pikirkan benar-benar 100% tertransfer tanpa rusak. Ibaratnya kamu punya kue ulang tahun, kamu kasih kotak, kamu berikan ke orang, kamu kirim, waktu dibuka tuh kuenya masih utuh gitu. Gitu. Yang ada pasang kuenya ini apa toppingnya nggak error, nggak kebalik-balik gitu-gitu. Itu biar itu yang diharapkan dari harus sama. Nah, biasanya kendala itu bisa terjadi karena tiga hal. Pertama, dia paham apa yang harus disampaikan tapi dalam penyampaiannya itu fail. Tadi mungkin kurang sistematis tadi. Sistematis ini bisa kronologis berdasarkan urutan waktu, awalnya begini, kemudian begini, akhirnya gini gitu. Atau berdasarkan urutan waktu yang sifatnya dulu begini, sekarang begini, besok akan begini. Gitu. Atau berdasarkan metode STAR yang udah sangat familiar sekarang orang-orang gitu ya. Gitu. Ada case-nya begini, saya harus begini, saya melakukan ini dan hasilnya semacam ini. Kayak gitu. Gitu kan. Atau pakai yang PDCA gitu-gitu ya. Ya sebenarnya sama aja ya. Itu sebenarnya lebih untuk menyusun tadi. Atau mau kamu yang dari yang general ke yang spesifik gitu. Atau kamu bisa pakai metode mana yang urutan seri dulu, mana yang paralel gitu. Seri itu saya lakukan ini, setelah itu saya lakukan ini, saya lakukan ini. Terus kamu juga sampaikan yang paralel. Sambil saya ngelakuin ini, saya ngelakuin ini gitu. Macam-macam sih sebenarnya metode-metode cara penyampaian tadi. Nah, ini coba dicek nanti di sesi detail kita uji gitu ya. Gitu. Sebenarnya bagaimana terkait dengan studi kasus. Pertanyaan studi kasus itu menarik ya, lebih gampang gini.
secara relatif ya, aku nggak tahu teman-teman, ini subjektif di aku sih. Studi kasus itu akan lebih mudah untuk dijawab pada saat soalnya panjang. Pada saat soalnya pendek. Kalau soalnya pendek, kita bisa bikin permisalan versi kita. Oke, gitu. Jadi kalau studi kasus itu ada dua ya. Ada studi kasus yang gimana pendapatmu kalau misalkan ada konflik, misalkan gitu. Itu kan lebih enak banget. Kita yang bikin permisalan, gitu. Kita bikin situasi sendiri, kita bikin konfliknya sendiri, kita bikin pihak-pihak yang berkonflik, kita bikin metode penyelesaiannya, kita bikin solusinya apa, harapan hasilnya apa, alternatifnya apa, enak gitu. Tapi balik lagi, studi kasus itu bisa juga soalnya panjang. Kalau studi kasus soalnya panjang itu bener-bener kamu harus active listening gitu. Karena di dalamnya akan banyak kata-kata kunci yang harus kamu tandain tuh, 5W1H tuh gitu. Apa yang sebenarnya terjadi, siapa saja pemeran utamanya, hal-hal apa yang terjadi, interaksinya gimana, skalanya gimana, akibatnya gimana, gini gitu. Ya kan? Nah, ini kita sifatnya lebih ke relativitas ya, karena pertanyaan studi kasus itu kan kadang disesuaikan dengan posisi atau jabatan yang kamu lamar. Studi kasus orang yang mau ngelamar jadi recruiter, jadi sales and marketing manager misalkan akan berbeda gitu. Studi kasus itu akan benar-benar disesuaikan dengan spesifik gitu, role spesifiknya mereka gitu. Sehingga tadi studi kasus itu kamu harus pahami dulu bahwa ada yang pertanyaan pendek, ada pertanyaan panjang. Subjektif di aku, pertanyaan pendek lebih mudah karena kita yang bikin situasi. Pertanyaan panjang butuh active listening biar kamu tahu nih peran-perannya. Ibaratnya tuh kamu tuh kayak sutradara gitu. Ini talentnya, ini wardrobe-nya, ini bagian ini udah tahu gitu bagian-bagiannya. Sehingga oke ya sekarang kita mau bikin scene apa gitu misalkan, take apa dulu gitu. Nah, itu sama itu yang harus kamu lakukan semacam itu. Nah, tadi kalau misalkan kita udah berhasil active listening dan menyusun itu hal-hal tadi, silahkan kita tinggal susun saja dalam penyampaiannya gitu ya. Mau pakai analisis semacam apa? Tadi kau bilang analisis nggak masalah gitu. Mungkin bisa di soal sudah disampaikan, kamu coba breakdown ulang nggak masalah gitu. Berdasarkan kasus tadi, kita ketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat adalah ini. Untuk durasinya sudah berjalan selama sekian lama. Untuk progres kejadiannya, awalnya begini, jadi begini. Untuk progres pihak-pihak yang terlibat, yang awalnya cuma lingkup ini, jadi gini. Apa yang akan dilakukan? Nah, kamu bisa lakukan secara struktural, misalkan dari yang general dulu ke yang spesifik, atau selesaikan dari internal dulu, baru ke eksternal. Kayak gitu. Ya kan? Selesaikan dulu dalam lingkup individunya, kelompoknya. Gitu. Atau mungkin dari sisi menanggulangi yang sudah terjadi, baru memprevent biar nggak terjadi lagi di masa yang akan datang, gitu-gitu. Ini kan sebenarnya cuma urutan analisis saja, gitu. Banyak urutannya gitu, nggak semuanya dihajar pakai metode STAR yang semuanya sekarang terkenal itu, gitu kan, yang lagi viral di mana-mana gitu. Jadi itu kita lihat dulu konteksnya. Nah, aku yakin gitu, mungkin kamu sudah tahu nih cara penyelesaian semacam tadi, tapi namanya studi kasus balik lagi ya, karena soalnya detail gitu, mau nggak mau kita harus bisa memprediksi arahan jawaban ke arah mana. Nah, gimana caranya kalau kemarin? Ya oke lah, yang kemarin lupakan, jadikan itu sebagai pembelajaran. Studi kasus itu biasanya kita akan kaya pada saat kita sering belajar kasus. Oke. Nah, maksudku belajar kasus tuh gimana? Kita sering baca. Baca apa ya? Baca kan banyak ya forum-forum sharing ya. Forum-forum sharing rekruter atau apa, kalau ada kendala gini gimana ngatasinya, tips mengatasi karyawan yang begini, tips mengatasi ini itu, iseng aja baca, nggak usah dihafal apapun, anggap aja aku pengen nyerap itu semua. Nanti makin banyak artikel yang kamu baca, nanti kamu akan ngerasa deja vu gitu, kayaknya aku pernah denger deh solusi ini. Nah, nanti ibaratnya ini tuh kayak kamu mengoverlay sesuatu gitu loh. Kamu bikin garis-garis goresan, nanti kan pasti akan ada garis yang bertumpuk tuh dengan baca makin banyak artikel. Kalau dilihat dari atas kan akan ada garis yang tebel tuh. Nah, itu yang ingatanmu kok, oh oke, solusinya di artikel A itu A, B, C, D, di B itu B, C, D, E, di artikel 3 tuh C, D, E, F, oh C-nya kesebut di semua artikel, oh berarti C ini sebenarnya powerful nih gitu. Nanti kamu akan punya sense itu dan aku yakin udah ada. Mungkin karena kemarin mungkin belum terbiasa atau apa, atau ada hal lain yang
belum terucap di sini, nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan bareng aja. Yang penting tadi gitu, kalau memang aku anggap bahwa kecurigaan kamu itu benar dulu ya, gitu, bahwa mungkin di analisisku, sebenarnya analisis itu balik lagi ke masing-masing orang. Pertanyaan ini kalau hubungannya sama studi kasus, pasti kan tidak akan menyimpang dari bidangmu, tidak akan menyimpang dari posisi yang dilamar. Nggak mungkin dong kalau studi kasus posisi A, role A, terus posisi A, role A, studi kasusnya posisi lain yang nyimpang bidang gitu, shifting bidang, kan nggak mungkin gitu studi kasus ke sana. Buat apa gitu kan? Gitu. Jadi balik lagi, barangkali mungkin pertanyaan itu adalah gitu, adalah case real di lapangan, suatu pelajaran atau mata kuliah yang kamu pelajari di kampus. Di kampus tuh kamu belajar teori soal ini. Nah, mungkin contoh kasusnya salah satunya adalah itu. Gitu. Coba diingat-ingat mata-mata kuliahmu gitu. Kalau misalkan nggak ada mata kuliah untuk kasus semacam itu, lah, yang jurusanmu itu aja nggak ada, gimana jurusanku? Ini aku orang fisika nih, nggak ada hal kayak gitu, jelas gitu. Ya kan? Itu loh, coba digali dari situ. Kita mulai dari situ. Sebenarnya studi kasus ini tuh bisa diselesaikan dari mata kuliah atau SKS yang aku ambil nggak sih gitu. Masa iya sih nggak ada? Oh, ini sebenarnya contoh di lapangan untuk mata kuliah ini tuh secara teori begini, gini. Boleh studi kasus tuh kamu menyampaikan berdasarkan teori-teori tertentu gitu. Berdasarkan ini dalam bukunya ini, oh keren sekali ya kalau kamu imbang antara literasi dengan jawaban eksekusinya. Jadi ibaratnya setiap solusimu tuh berdasar, dan dasarnya itu bukan sekedar katanya, dugaan gitu. Ya kan? Ada teorinya, itu kuat sekali gitu. Teori ini bisa buku, bisa paper yang benar-benar udah valid ya gitu. Jadi boleh disampaikan itu. Itu menarik sekali kalau bisa menjawab semacam itu gitu. Bahwa secara teori kita tahu bahwa untuk case semacam ini disebut semacam ini. Nah, beberapa tahun yang lalu atau di tahun sekian ada ilmuwan namanya ini menyampaikan bahwa untuk hal semacam itu ada beberapa solusi tuh. Ini di antaranya yang kamu ingat aja, misalkan ada banyak kamu nggak ingat banyak. Di antaranya ini. Jadi yang bisa kita lakukan, ya disesuaikan dengan kondisi sekarang adalah kita bisa selesaikan dari sisi ininya dulu. Semacam ini. Nanti kita akan lihat dan kita tadi evaluasi hasilnya gimana. Kalau tidak bisa kita lakukan ini. Nah, masing-masing perusahaan punya tingkat toleransi yang berbeda-beda terhadap gitu ya, beratnya suatu masalah atau durasi penyelesaian atau fokus bisnisnya. Sehingga kita benar-benar ya tadi gitu estimasikan teori tadi di kondisi perusahaan yang sekarang tuh gimana gitu. Kalau memang ini merugikan dalam sisi cost jadi membengkak atau dari sisi profit atau revenue jadi berkurang drastis gara-gara ini, ya kita bisa lakuin langsung ke sini saja gitu. Nah, dengan menyampaikan hal semacam itu ibaratnya kamu udah ngasih bench landasan gitu, ngasih landasan teorinya terus kamu sampaikan. Ini sangat menarik sih kalau kamu bisa menyampaikan ini pada saat studi kasus gitu, bener-bener berdasar. Itu pamer banget, itu bener-bener itu udah pamer gak sih bahwa ini loh kuliahku, aku tuh menguasai banget kuliahku gitu. Itu menarik sekali gitu. Nah, mungkin itu nanti bisa kita detailkan di sesi detail ya gitu. Paling itu sih kalau dari aku sih. Ada tanggapan nggak? Atau ada, ya jangan semuanya dipercaya ya gitu. Ini kita sharing aja gitu. Barangkali ada yang terlewat atau pengen ada yang ditambahin gitu. Gitu boleh banget gitu. Karena tadi kasus tuh biasanya kayak gitu. Gimana? Mungkin si pihak recruiternya dari HR waktu itu memang pengen tahu banget saya di bidang psikologi itu dalam menyelesaikan kasus gimana. Jadi ada mungkin penyampaiannya kurang sistematis. Jadi apa yang saya ingin sampaikan ketika sampai di recruiternya salah sampai. Oke, nggak masalah ya. Ini berlaku untuk banyak bidang. Bahwa studi kasus itu akan stay on track pada saat mungkin kamu bisa nge-recall, mengingat-ingat mata kuliahmu atau dasarnya apa, baru jalan gitu. Karena secara nggak langsung ini tuh teorinya begini, ini landasan saya ngelakuin ini. Bahkan kalau kamu tahu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ini
ini tahun sekian gitu-gitu, bahwa kita harus melakukan ini. Nah, sesuai tanpa melanggar ini dan sesuai ini saya ingin lakuin ini. Nah, lakuin ini nanti disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Berarti kan berlandaskan ada dasarnya ini. Kalau udah ininya udah bener, penyampainya bener, kalau dibantah, berarti kamu ngebantah aturan dong. Ya enggak? Kalau dibantah, berarti ngebantah landasan ilmunya yang real, yang udah dipercaya atau berlaku di seluruh dunia gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang ibaratnya bisa kamu lakukan untuk nge-guide setiap jawaban. Karena balik lagi ya, jawaban dari pertanyaan studi kasus itu bisa divergen kalau nggak kamu kasih batas. Gitu. Jadi malah bahas itu, bahas ini. Loh, kamu tuh fokus sama solusinya, malah fokus sama perusahaannya. Perusahaan nggak masalah, ini masalahnya ini ya gitu. Batas-batas inilah iya yang bisa kamu fokuskan ke solusi yang diawali dengan teori yang ada gitu, atau ilmu yang ada, atau peraturan yang ada gitu kan. Kan ada perusahaan, balik lagi kan, ada perusahaan, ada pekerja, ada regulator gitu kan. Regulator ini jembatan antara perusahaan dan karyawan. Tapi perusahaan dan karyawan juga jembatannya ya HR juga gitu. Gitu kan. HR itu bukan bagian dari regulator. Misal anggap aja berdiri di dua kaki gitu. Nah, sekarang tinggal positioningmu aja gitu. Nah, nanti itu lama-lama terlatih kok gitu. Aku nggak bilang aku bisa ya, karena ini kan bidang kamu nih gitu. Tapi at least sudut pandangnya semacam itu. Karena dari beberapa studi kasus yang, kan banyak ya studi kasus yang udah ditulis jadi buku, jadi apa, yang sering aku baca gitu ya. Bahwa intinya adalah ke arah sana sih. Semua yang berdasarkan atas dugaan yang tak berdasar, nanti obrolanmu akan nyimpang kemana-mana gitu. Oke, nanti kita detail lagi di sesi detail ya gitu. Ada lagi nggak yang bisa kita diskusikan? Kamu sambil minum boleh loh. Boleh, Pak. Kalau misalkan background check itu Pak, saya penasaran sih Pak. Dia tuh bertanya ke perusahaan kita sebelumnya atau dia nanti bisa dapat data kita tanpa harus bertanya ke perusahaan sebelumnya? Gini, kita balik lagi ya. Background check itu luas. Gitu. Background check itu luas. Perusahaan itu tergantung dari tadi kebutuhan informasinya. Background check satu posisi dengan posisi lain juga bisa beda gitu. Ada yang background check itu minta kontak, ya kan? Diteleponin satu-satu mantan atasannya. Ada yang nggak cuma itu, sosmed check, ngecek sosmednya, gitu. Ada yang ngecek apa mungkin, maaf nih transaksi keuangan atau apanya gitu. Yang ibaratnya dia ada hutang nggak, dia ada ini nggak. Belum nanti background checknya bisa ngecek terkait dengan ijazahnya asli nggak dan lain-lain. Nanti bisa dicek juga terkait dengan silsilah keluarga yang mungkin udah pernah ya ngumpulin data kakak dan lain-lain itu buat apa gitu, buat ngecek-ngecek ada nggak histori kriminalnya juga mungkin, misalkan melanggar. Terus ada juga background check itu yang hubungannya dengan prestasi-prestasi dia, misal dia nulis ini, menghasilkan ini, punya paten ini, bener nggak tuh, valid nggak tuh, dan lain-lain kayak gitu. Itu ada yang background checknya ya itu macam-macam gitu ya, ada history macam-macam. Jadi background check itu macam-macam. Nanti aku juga nggak hafal semua sih gitu, tapi kalau ngomongin background check itu luas sekali. Oke. Nah, background check ini disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan, harus sedetail apa, seberesiko apa posisi ini, setinggi apa posisi ini gitu. Jadi itu macam-macam gitu. Oke, background check itu. Sehingga ya balik lagi gitu. Kita ya sebagai seorang profesional gitu, usahakan kita tuh sejak awal kita berkembang jadi orang yang berintegritas gitu. Integritas tuh apa yang kita pikirkan, yang kita rasakan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu selaras gitu ya. Gitu. Sekarang kan bagian background check yang terkenal itu kan sosmed check. Dicek sosial medianya gitu kan. Tapi apakah sosmed check itu background check? Iya, tapi bukan background check keseluruhan. Masih banyak background check itu. Nanti iseng aja, browsing aja kalau kamu belum tahu tadi ya. Gitu. Kita pengen tahu tidak hanya terkait dengan namanya dia, keahlian yang dia klaim, background pendidikan, pengalaman kerjanya gimana, reputasi dia di kehidupan masa lalu dia gimana, brandingnya dia tuh cocok nggak tuh dengan culture kita sekarang, ada histori masalah fraud dan teman-temannya nggak, ada histori kriminal yang hubungannya sama pidana nggak, gitu-gitu.
gimana keluarga dia, pernah ikut ini tuh enggak gitu. Background check ini ketat sekali, khususnya kayak misalkan perusahaan itu, misalnya tes apa ya, misalnya yang kayak ketat ya, CPNS tuh ketat gitu kalau kamu mau ngecek, ya kan, gitu dicek semuanya loh itu gitu. Padahal udah ada background check pun tetap ada nanti surat pernyataan gitu. Apa sekarang yang lagi rame nih, eh, yang P3K apa gitu ya, formasi-formasi tertentu gitu, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu juga ketat kan, semacam itu, bahwa dipastikan kamu tuh WNI, kamu tuh ini backgroundnya sama, pendidikannya ini semua, nggak, belum pernah ada kejahatan ini itu, nggak pernah ada ini itu dan lain-lain. Itu pun masih suruh ngelampirin, biasanya ada surat keterangan pernyataan diri bahwa saya itu orangnya memang begini begini begini, ada materainya dan lain-lain gitu. Sampai seketat itu. Belum BUMN itu juga background check-nya, khususnya sosmed check-nya ketat gitu. Mungkin nanti ada industri keuangan, perbankan atau non perbankan, untuk posisi tertentu background check-nya juga ketat gitu. Hubungannya sama keuangan gimana sih gitu kan gitu. Nggak tahu sih ada BI checking gitu-gitu, aku nggak tahu sih gitu. Itu nanti mungkin ada teman-teman yang tahu kayak gitu, dan itu memang semacam itu, seketat itu gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Jadi nggak gimana, bukan hal yang harus ditakuti gitu. Gitu. Karena saya pernah ada pengalaman gitu Pak, entah saya nggak sengaja dengar atau gimana tentang background check gitu. Akhirnya perusahaan dengan banyak pertimbangan, saya cuma dikontrak selama beberapa hari aja, tapi jadi pembelajaran saya. Oke, itu dijelasin nanti aja ya, di sesi detail ya. Gitu. Nggak apa-apa itu maksudnya gimana, nggak masalah. Oke. Karena balik lagi ya gitu, masing-masing perusahaan tuh ada pertimbangannya masing-masing gitu. Gitu. Dan kalau misalkan background check kita lolos atau enggak, itu bukan yang kayak wah ini fatal ya, ini ya enggak sih, bukan sampai hal-hal yang harus sampai ditakutkan gitu. Standar Iya, aja. pernah dengar blacklist HR juga sih Pak. Oh ya. Ya itu dengar-dengar yang kayak gitu ya. Maksudnya tadi kamu dengar yang pernah ada pengalaman yang cuma beberapa hari doang terus gini dan lain-lain gitu ya gitu. Ya nggak masalah gitu nanti. Baca-baca di LinkedIn juga gitu Pak. Oh iya, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Nanti kita bisa cek dulu gitu. Ini soalnya tadi ya luas, kompleks gitu. Background check juga biasanya kan akan dilakukan, ibaratnya akan rumit kalau untuk posisinya yang ibaratnya kayak manajerial gitu ya, pengambil keputusan gitu, atau yang berarti kan dia udah punya pengalaman kerja gitu, atau di posisi-posisi strategis yang memang kita butuh itu background check juga, dan bahkan nanti ada yang fit and proper test juga kayak gitu. Jadi nanti kita diskusikan dulu pengalaman atau pengetahuan kamu yang dengar-dengar tadi atau udah baca dari mana, di sesi detail aja nanti kita bahas gitu. Oke? Ada lagi nggak yang lain yang kamu pengen tanyakan mungkin? Kalau dari saya sih, saya takut gini Pak. Pernah kan ada beberapa kali tawaran dari perusahaan. Saya nggak terima beberapa perusahaan karena udah bekerja di satu perusahaan. Nah, itu berpengaruh nggak sih Pak ke kondisi kita? Misalkan kita nolak tawaran dari perusahaan tersebut. Oke. Menolak tawaran dari suatu perusahaan kondisinya kita sudah bekerja atau sedang bekerja, jawabannya adalah nggak ngaruh. Ibaratnya di situ ya malah kalau kamu bisa menjawab dengan baik dan benar gitu, maka itu malah bisa membuatmu itu kelihatan makin mahal gitu loh, paham nggak? Kayak gitu. Lah gitu. Berarti ini bergantung pada apa? Ya komunikasi kamu dengan adanya penolakan tersebut. Gimana cara kamu menyampaikan penolakan tersebut? Ada orang yang menyampaikan penolakan dengan cara dicuekin, ya kan? Di DM ditawarin kerja nggak dibales. Nah itu kan itu nggak balas respon, itu cara merespon loh. Nggak ngebales tawaran itu cara merespon tawaran sebenarnya. Gitu. Ya apakah itu cara komunikasi profesionalmu, atau disampaikan saja nggak apa-apa. Selamat siang Bapak, salam kenal, terima kasih atas tawaran yang diberikan untuk bergabung di perusahaan ini sebagai ini. Gitu. Mohon maaf untuk kesempatan kali ini saya masih berfokus gitu untuk bekerja di perusahaan ini sebagai ini.
gitu. Semoga kita dapat bekerja sama pada kesempatan selanjutnya gitu. Boleh sampaikan kayak gitu. Atau apabila nanti saya memiliki misalkan ada kesempatan lain untuk saya bisa bergabung atau bekerja sama gitu. Bapak adalah orang pertama yang akan saya hubungi. Terima kasih untuk kesempatannya ya Pak, sehat selalu gitu-gitu. Nggak apa-apa, ngobrol aja, dijawab saja gitu. Tidak masalah kok. Diterima atau ditolak dalam suatu proses negosiasi, Nggak, bukan negosiasi di dunia kerja itu kan hal yang biasa nggak sih gitu. ya bukan Bukan hal yang harus bukan bukan jadi gitu. PHR akhirnya kan ya Betul, Pak. betul, nggak masalah gitu. Tergantung nanti kitanya bagaimana cara komunikasinya. Yang jelas tadi gitu. Kita kalau kita ngelamar kerja itu kan kita memulai komunikasi dengan baik. Walaupun nggak diterima pun kita harus konfirmasi dengan baik gitu kan. Kita dapat kabar jelek nggak apa-apa, kita balas dengan baik juga. Nah begitupun kalau kita nggak ngelamar, kita ditawari gitu kan. Berarti kita diajak ngobrol dengan gaya komunikasi yang baik, ya sudah kita akhiri dengan baik juga. Walaupun baik bagi kita belum tentu menyenangkan bagi mereka karena gagal untuk mengajak kita bergabung gitu kan. Tapi nggak masalah di situ. Gitu sih. Gitu. Oke. Oke. Bukan kayak ditolak langsung wah di blacklist. Ini udah nggak mau nih, pernah nolak aku nih gitu. Ya nggak gitu sih. Gitu. Oh ya, saya sempat khawatir di situ sih Pak, Oh, enggak dong karena gitu. kadang kan kita cocok-cocokan juga ya Pak, dari mereka cocok atau enggak, dari kita juga cocok. Ya ini kan balik lagi ke interest lagi ya gitu kan. Gitu. Jadi lebih kayak kalau kamu butuh, aku bisa nyediain, ya udah klop klop, oke gitu. Itulah yang namanya bisnis. Gitu. Balik lagi ya, itulah yang namanya bisnis. Gitu. Gitu. Oke. Ada lagi nggak yang kamu mungkin masih ada kekhawatiran tertentu nih gitu? Sensitif banget ya kita bahas blacklist ya di sini ya gitu. Ya nggak apa-apa sih, karena itu memang apa ya? Semua tuh gini loh. Semua pertanyaan yang dari tadi kita bahas ya, yang kamu tanyakan, itu intinya cuma satukan komunikasi ya nggak sih? Dari tadi awal Komunikasi. banget tuh. Mulai dari kita bahas tuh di kasus lah, psikotes lah, interview Pokoknya lah. komunikasi. Iya, terus kemungkinan blacklist tadi, background check lah, dan lain-lain. Terus ini barusan ya soal kemungkinan blacklist karena menolak. Itu urusan komunikasi semua loh, gitu. Yang artinya apa? Berarti komunikasi itu penting untuk ditingkatkan, untuk dimiliki oleh seseorang yang masih ingin berada di industri, yang masih ingin menggunakan usia produktifnya untuk bekerja gitu. Nah sekarang berarti nanti ke depan apa? Coba Risa pelajari lagi kita. Nggak cuma kamu loh, semua orang. Aku pun juga masih belajar itu. Komunikasi, pelajari unsur-unsurnya apa, gimana cara mengoptimalkannya, gitu kan. Pahami tuh gitu. Unsur-unsur komunikasi tuh masing-masing tuh bisa kamu pelajari. Ada penyampainya, ada pendengarnya, ada materinya, ada medianya, ada feedbacknya, ada noise-nya, gitu-gitu. Kita pelajari satu-satu gimana jadi pembicara yang baik, gimana ya gitu-gitu itu dari si pembicara, dari pendengar gimana biar jadi pendengar yang baik, gimana cara memberikan feedback yang baik. Soal medianya, media komunikasi itu apa aja, gimana caranya ini kayak kuliah komunikasi gitu. Nanti unsur-unsurnya kayak komunikasi verbal, apa aja unsur-unsur komunikasi verbal yang bisa dipelajari secara sederhana gitu. Komunikasi nonverbal gimana, mulai dari eye contact, gesture, postur gitu ya. Gitu, cara jalan, cara duduk, macam-macam lah kayak gitu. Dari sisi verbalnya gimana, pengucapannya, pemilihan katanya, gitunya dan lain-lain gitu. Semua itu dipelajari bahkan nanti akhirnya mengerucut pada peningkatan kemampuan menggunakan bahasa asing. Gitu. Itu kan komunikasi semua gitu. Akhirnya apa? Mau ngobrol sama kamu lewat telepon, lewat video call, ketemu langsung, mau bahas topik A B C D, mau komunikasi tertulis. CV itu kan komunikasi tertulis, interview itu komunikasi verbal. Akhirnya sama aja gitu. Nah, itu kalau udah sampai di level setinggi itu berarti udah jadi komunikator yang baik. Nah, kita bisa melihat banyak orang hebat di luar sana yang udah kita dengar namanya aja kita udah tahu dia siapa. Bisa dibilang mereka semua tuh komunikator yang baik nggak sih gitu. Mereka bisa berkomunikasi dengan yang baik gitu.
gitu. Nah, itu yang aku pribadi pun jadi ini tuh sebagai motivasi gitu. Oh, berarti komunikasi itu penting banget gitu. Sehingga kita yang masih baru jangan sampai kita menghindari komunikasi. Aku nggak mau ngobrol dengan orang yang kayak gini. Aku biasa ngobrolnya gini aja, diketik aja kan, nggak usah ngomong deh gitu. Aku ngomong aja deh, nggak usah diketik, kan nggak bisa gini, gitu-gitu. Kita harus asah itu semua. Selama apa? Selama kita masih pengen ada di dunia kerja sebagai seorang profesional. Gitu ya saya. Semoga cukup jelas ya. Ya, Pak.